lagi. Lanjutkan. MAP kita saya mulai dengan mapping. Ini Provinsi Jawa Timur terdiri dari berapa kabupaten kota? 28. Ada kota, ada kabupaten. Jember sekali lagi sangat luas. Dari segi luas mau dibagi 2 kabupaten pun enggak cukup. Dulu ada wacana 1 kabupaten 1 kota. Cuma ini terlalu tua. Ini kasihan, ini enak ini aset saya. Kalau dilepas sekian kecamatan, ini aset saya berkurang. Itu adalah sebab dunia. Ya, sebab dunia. Yang kalau sebab dunia itu harus tergantung dengan orang yang menguasai dunia. Dan yang paling berkuasa siapa? Pimpin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus kembalikan kepada Sang Maha Kuasa dan yang berkuasa. Saya lanjut di sini, nggak terlalu melebar kemana-mana. Karena mau pilkada, sekarang mau pilkada, Jember, lagi. Mau pilkada, itu bukan KTP Jember ya? Bukan, jangan pilih. Ya. Ini berhasil. 1 tuh. Ya, kasihan. Rumahnya 1 orang. Kita main timnas berdua lawan ini dari Arab Saudi semua ini. Gampang, pasti menang kita berdua. Nggak usah pakai gawang. tuan rumah kok. Jadi Jember itu luasnya minta ampun. Dia tapal kuda, ya, dikelilingi oleh batas geografis yang sempurna sebenarnya untuk menjadi kabupaten yang kaya. Di sini ada Gunung Raung, saya di kaki gunungnya. Terus di sini ada Gunung Akbogoro, di sini ada Gunung Semeru berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Di timur ada Gunung Pegunungan Bumitir berbatasan dengan Kabupaten Gunung. Di selatan ada laut lepas berbatasan dengan tetangga kita Australia. Di utara berbatasan dengan Bondowoso. Luasnya dari saking luasnya itu kode area telepon sampai 2 nomor. Sekarang ada 4 atau 3 kecamatan yang kosong dari BPN. Sekali lagi BPN itu penghulu yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala kawat. Contohnya Muhammad Izdik. Penghulu Madia yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala kawat kecamatan Dedok Kombo. Maklum? Di sini kecamatan Sumbersari yang pertama. Itu kawan saya namanya Muhammad Khairul Anwar. Muda, ganteng. Tapi ganteng saya. Ya harus dia harus itu. Tapi kalau mudanya muda beliau mulai nama 1, saya kehilangan. Mundur. Dan ini kasusnya rata di Jawa Timur. Kembali bukan istamir. Lanjut keterangannya. Jadi saya harus cerdas dari belakang. Kalau istamir marah tadi. Maksudnya ada sama Pak. Maksudnya sama Pak. Karena tuh nggak lewat. Aku pakai bahasa Arab. Gimana Pak? Sambil melatih bahasa Arab saya. Nah, Ustaz. Mbara. Di sini sampai apa? Map ya, mapnya saya maksud ETA. Kita mata kuliah administrasi perkawinan. Tapi saya mulai dengan map Provinsi Jawa Timur, mobil khusus Kabupaten Jember. Tapi ini miniatur mewakili seluruh kabupaten kota di Republik Indonesia Singkat. Rata-rata di seluruh kabupaten kota di kawah-kawahnya itu minim SDM. Dulu kawah itu PNS-nya, pegawai negeri sipilnya itu bisa belasan dalam satu kawah. 10, 11, 12 satu kepala kawah, sisanya seluruhnya staf. Ada penghulu, ada penyuluh, ada segala macam staf administrasi. Sekarang rata-rata 2, 1, paslon 1 menang, paslon 2 menang, paslon 3 nantang karena nggak ada suara. Cepetan saya nerangkan. Kalau nyambung itu berarti sudah S1 betul.
Kalau belum masih siswa SMA, maaf apa? Kalau tersinggung, gak tersinggung, nyatu bangetan, gak paham. Saya lanjut. Ada yang lebih parah dari Jawa Timur bahkan. Anak hampir 1 tahun merangkap definitif kepala KUA Sumber Jambi merangkap kecamatan Dodokombo. Itu kasus Jawa Timur rata. Paham ya? Ini saya mau menerangkan betapa miliknya SDM di kantor urusan asmara. Kantor urusan apa saja bisa. Kawin, oke. Wakaf, oke. Dulu cerai, sekarang saya nggak mau menceraikan. Saya maunya menikahkan karena pulang bawa berkah. Kalau menceraikan, pulang bawa perkara. Pusing mikirin orang mau cerai. Orang saya sendiri ngatasi istri 4 berat. Nah, ini dilimpahkan kepada PA pengadilan. Jadi asik itu jadi pembunuh itu. Datang ditunggu pulang bawa kita berubah-ubah. Sekarang formasi pembunuh yang dibutuhkan di Kabupaten Jember saja kakak baru. Angkatan saya 4 orang tahun 2004. Tahun 2004 hanya 4 orang. Itu pun terbesar, terbanyak sejak awal sejarah Kementerian Agama mengangkat penghulu 4. Rebutan mendaftar lebih dari 40 kalau bertahap. Ya 1 lawan 10. Kayak tadi itu timnas Jember 2 orang lawan timnas Arab Saudi. Kesekian orang itu semua ketua kelasnya angkatan. Nggak ada ketua kelas. Ini Pak. Oh iya. Waduh. Apa? Saya kepala suku ini. Kan udah kelihatan Pak. Kalian ingat, di luar provinsi Jawa Timur, di luar Pulau Jawa itu lebih parah kali. Bisa 3 kecamatan dirangkap. Jadi kayak di Jember Kota ini ada kecamatan Kaliwates, Sumbersari, Patrang, kecamatan Lumuk. Dirangkap semua, satu pembunuhnya saja. Satu kawinan di sana jam 8, di sana jam 8.30, di sana jam 9.00. Sudah kayak ini, kayak pembalap. Apa pembalap? MotoGP. Rossi, ya. Valentino Rossi. Nah ini Valentino Rossi. Jadi ngebut kalau saya pernah dari saking ininya melayani masyarakat saya pernah jatuh saya dari motor. Saya punya motor itu dulu tahun 2008 motor ya, kaki 2. Bukan mobil. Itu sebenarnya pakai mobil, sudah kelihatan dari wajahnya. Meskipun mobil-mobil murahan. Saya tahu harganya berapa. Enggak menghina, tapi mengejek. Saya naik motor, saya beli motor yang paling gemuk pantatnya. Jangan miris ya. Ada itu Nuvo, Yamaha Nuvo, kakaknya Nio. Itu kan gemuk, diisi berkah 3 masuk bro. Cuma karena gemuk pantatnya, jalan gel-gel. Tahu mikir ya, dari Banyuwangi itu kan, itu wilayah kecamatan Cilos. Saya tugas di situ 8 tahun lebih, 2008-2016. Jatuh saya dari motor, oleh karena mungkin ada yang mau membantu saya membangkitkan diri saya dan dirinya motor. Gak kuat berat, ya. Gak kuat. Itu gak ada orang. Ya untung jatuhnya ke tanah. Tanah air, bukan tanah saja. Kebetulan habis hujan. Jadi jatuh di tanah air. Ya untung. Kenapa saya bilang untung? Bukan jatuh kok itu jurang. Kalau jatuh di jurang selamat itu ya. Dalam sekali kalau nggak percaya ya coba saja. Mikir itu. Ya. Ada kendaraan roda 4 jatuh, sulitnya minta ampun mengevakuasi kendaraan. Terjun bebas. Mudah-mudahan kita selamat dari kecelakaan kendaraan. Amin. Itu saya kecelakaan juga, kecelakaan diri. Nggak bisa diklaim di asuransi. Bahkan, ya Allah, betul-betul jadi salah itu. Cuma karena apa? Saya lihat, oh ini ada yang bisa disantap. Saya kadang makan di lautan. Jadi bawa berkah, masukkan ke jauh 1, 2, 3 masuk itu.
helm besar, helm standar tuh masuk. Ya kalau keluar tuh masuk. Tidak lihat Pak Is, gak mampu, gak muat. Lanjut ya, bisa bicara mereka. Betapa Anda sangat diharapkan setelah selesai kuliah S1 mendapatkan gelar SH sekarang. SH. Sarjana hukum. Ya, gak pakai I. Dulu pakai. Kalau saya masih menangi gelar SHG, sarjana alam baik. Setelah itu SHI, sarjana hukum. Karena di anak kiri kan SH, jadi I-nya dihilangkan. Itu kan dari istri kedua, sarjana hukum dari istri kedua. I-nya itu istri. Bahasa akhir dihilangkan sekarang. Itu kalau lulus pemilihannya pakai S, sarjana jangan dihukum kan. Berarti kasus sekalian. Udah lanjut. Bisa dipahami ya, ada pertanyaan tentang ini gambar-gambar apa ya? Hah? Nggak jelas. Kau ah. Fokuskan. Kurang fokus ya, gambar. Ini ya. Kalau nggak bisa, anak turun. Nggak usah ya. Tapi coba tebak ini gambar apa ya? Ini potensi SDA lah. Potensi sumber daya alam yang ada di provinsi Jawa Timur. Indahnya luar biasa. Antum kalau pernah hidup di Madinah atau di Mekah, ada yang pernah? Angkat tangan. Kalau nggak mampu angkat tangan. Nggak ada. Ada yang belum pernah? Belum pernah semua ya? Mudah-mudahan dipernahkan ya Allah. Jangan ambil saja daftar, beli tiket murah kok, kalau menjual rumah. Ini potensinya. Orang-orang mereka, orang-orang Arab asli, orang-orang Arab yang sudah jadi WNI, itu menggambarkan Indonesia sebagai surganya itu. Saya itu di sana, itu merasakan betul udara kering, mau musim panas musim dingin sawah. Malah kalau musim dingin tersisa saya, kenapa? Males minum karena harus buang air kecil berkali-kali, tapi air kelembaban udara sangat tidak bisa suka cuci baju itu di kamar mandi, jemur di kamar mandi nggak sampai 1 jam kering karena udara sangat kering, kandungan udaranya sangat rendah, tapi sangat dingin. Dinginnya bisa tembus hampir mendekati 0 derajat. Kalau lagi puncak musim dingin bulan Desember Januari, nggak tahu rasanya, masuk kulkas. Kurang dingin masuk freezer, tutup, maksimalkan. Kalau Taala hukum jadi es. Dingin. Kalau lagi panas musim Juli Agustus, anak pernah bertugas sebagai PPI Arab Saudi, panitia pelaksana ibadah haji Arab Saudi. Jadi tugasnya di sana, dibagi ke daerah kerja, dekat Jeddah, Madinah, Makkah. Anda ditugaskan di Makkah, sektor khusus di depan Masjidil Haram. Di situ di Hajar Aswad banyak jamaah kita yang bingung setelah tawaf mau sa'i itu bingung jalannya kemana, padahal sudah tawaf pelas besar sekali tulisan ila start sa'i dari sini kasih gambar besar itu mau bingung ya, mau bingung segala karena bukan orang Arab asli, orang Arab pasti benar. Yang tahu paham, yang tidak paham berarti bukan orang Arab. Bingung ya? Enggak paham. Paham. Next saja. Next. Istamir. Hal sama apa? Gitu ya. Jadi tujuan perkawinan. Antum baca, renungkan dalam-dalam, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lewat mulut. Kalau ngantuk silakan tidur. Saya pulang. Jadi saya tidak banyak ngobrolnya. Kalau baca yang ngantuk sudah bisa baca. Kalau bismillah tadi baca. Saya mau ngaji bola sekarang. Murojaah.
baca ya. Kalau sudah baca, next Istamir. Ya, apa manggilnya guru? Ya, biasanya dia saya. Ya, jangan saya. Saya jenggot bersemerah, belum putih. Syekh itu orang tua. Ya Ustaz. Saya belum punya cucu. Ya. Manggil dosennya gimana kalau? Ustaz. Ya Ustaz itu saya paling suka dipanggil Ustaz itu Ustaz dan datang. Ustaz itu kalau di Madinah, di Mekah, asal anda tahu itu gelar yang paling murah. Iya, profesor. Jadi kalau ada Hamzah, alif yang berdiri itu alif, tapi ada gininya, dikasih titik, itu kepanjangannya Ustaz. Terus dal, Doktor. titik, itu Profesor Doktor Muhammad sendiri. Wah, terus Rahimahullah. masalahnya kalau di sini nggak usah kuliah jadi ustaz semua. Guru ngaji langgaran, muridnya santri 2. Itu pun sehari-harinya datang gantian. Itu Pak Ustaz. Kurang pasien lagi, Pak Ustaz. Murah sekali, banyak profesor di Indonesia. Guru ngaji di langgar-langgar musola dari ujung ke ujung. Ujung Indonesia paling timur, mana? Sama ujung barat, Samudra Pasai, Aceh, ada di Aceh. Oh, iya. Dia angkat Kaki. Aceh mana? Aceh Timur, bukan itu. Bukan Aceh Barat yang kena tsunami. Waktu tsunami. Terbang aja Pak. Hah? Terbang. Enggak, kampungnya kena nggak waktu tsunami 2004? Enggak ya? Alhamdulillah. Pengen datang nggak? Karena memang orang Aceh itu matanya keluar, nggak kapok-kapok gitu. Iya, Aceh itu satu-satunya provinsi yang nggak dijajah oleh Belanda, oleh Inggris. Untuk bisa lagi, mau jajah dilawan, mau jajah lawan. Ya. Sebenarnya ada negeri kita yang nggak pernah dijajah, Aceh punya. Orangnya meskipun kecil-kecil cabai rawit kalah ini, dokter bongsornya saja ya. Kalah nyali sama orang Aceh. Saya berkawan dengan orang Aceh bagaimana? Salah satu kawan saya lupa orang Aceh atau orang, kalau nggak salah Sumatera Utara. Rikonga itu kan Sumatera Utara. Medan. Ya, kalau nggak salah di situ. Tapi bukan Sumatera yang banyak Kristennya, yang banyak Muslimnya. Ya. Saya lupa waktu di Jakarta udah satu tahun bulan. Semangatnya luar biasa itu apa? Beliau punya cacat lahir bawaan, nggak punya kaki sampai kata orang, ada orang Madura yang bahasa Madura, sampai ke bungkel lah, ya sampai sininya. Saya nggak tahu punya senjata nggak. Saya nggak cek soalnya. Cuma tangannya itu kayak kaki. Kokarnya luar biasa. Kalau jalan pakai kaki, pakai tangan, cepetnya luar biasa. Subhanallah, Quran lancarnya antum tahu. Karena di PDI itu wajib hukumnya 30 itu 30 SKS. Satu semester 1 harus 4 SKS itu. Di 1, 2, 3, 4. Gak selesai tak lanjut semester 2. Semester 7 atau semester berapa? 5, jadi 5 kali 4 juz 20 minimal. Kalau enggak, antum enggak boleh kuliah di mana. Turun. Turun. Enggak dapatnya 20 juz semua turun. Serius. Itu beda ini. Belum lancar. Saya lupa di mana namanya siapa. Itu orang aja. Saya salutnya gitu. Fight-nya betul. Aish dari mana? Output dari mana? Sudah selesai bacanya. Istamir. Ini main panah-panahan. Lomba mana yuk? Ada di sini lapangan tembak, lapangan untuk lari, untuk mana? Ada nggak? Lantai 3 Pak. Di lantai 3. Setelah ini kita mulai. Saya paling cantik mana? Apalagi di temannya ada glove ya. Ada lembar itu,
Serius, karena ditancapkan tetap di sini. Ya, mananya gini, jadi nggak perlu pakai busur panah. Cukup anak panahnya, dia ada ya. Nggak bisa nanjak. Hah? Kenapa? Kurang kekuatannya. Ya ini tujuan pertama. Tuh kabar mar'at dan baik dan ini sudah apa? Sambil jalan. Nah jalan itu ada keinginan biologis. Itu mawaddah. Cinta yang berasal dari fisik. Antum usia 21, 22, 23, 24, 25, 29 itu sudah lama kuning. Harus segera nikah. Kalau enggak kada dosa. Senjatanya nggak kepake. Iya, perhatikan orang jaka perawan yang belum nikah sampai tembus angka 30 itu hampir bisa dipastikan keinginan untuk menikah berkurang 50%, 60%, 90%, 99,999999%. Ya, selamat menjomblo dia. Serius. Mau ditreatment kayak apa? Berat. Makanya usia untuk menikah itu mulai 20-an. 25 yang terbaik dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan pula oleh manusia akhir zaman yang pernah ngomongkan ini. Anak nikah bisa 25 sana Hijriah, jadi rumahnya sana Hijriah. Kalau sana Syamsiah itu 23. Antum yang 23 kayak apa? 23. Serius? 22. Yang kelahiran 2002. Angkat tangan. Atau saya kasih rentang 21 sampai 25 angkat tangan. Yang belum nikah turun tangan. Paham maksud saya? Yang udah nikah angkat tangan lagi. Nah ini yang balik betulan hanya satu. Nah ini nggak balik-balik kan? Ini nggak apa sih? Karena memang syarat untuk nikah itu hanya satu. Karo itu bahasa Jawa artinya dua. Karo sopo. Kalau nggak ada lawannya yang dilakukan ke sana ditolak ke sini, dia sudah pasti mati penolakan itu. Karo sopo. Cinta ada tujuan sosiologis. Ya, ini yang dicapai, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di pernikahan poligamnya beliau bersama Ummahatul Mukminin, dimulai dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Saudah, dan itu menikah berdua bersamaan. Cuma offset, satu ketuaan, satu kemudaan, sama-sama offset. Tahu offset ya? Offset. Bukan offset. Yang nendang penalti itu belum ada wasitnya, kan nggak dinilai meskipun masuk ke gawang. Jadi bunuh riwayat 2 atau 3 tahun kemudian baru hidup serumah dengan Siti Aisyah. Hidup serumah dengan Siti Saudah, Siti Saudah sudah sangat sedikit, sudah sangat sepuh. Jadi nggak ada gairah. Hampir-hampir mau bercerai karena yang namanya gairah dingin orang. Nah ini saya buka dikit ya, karena itu semua kaum Adam itu kalau dingin cari anak-anak di mana? Di paha istrinya. Kalau nggak punya paha istri ya selamat menikmati angan-angan liar. Salahnya nggak cepat nikah. Penghulunya sudah siap. Ayo nanti sore dipanggil. Saya nanti sore juga berangkat karena saya nyari berkah. Serius. Masih berkah. Masih Pak. Jangan dilihat belakangnya itu gambar karir saya dari istri saya. Istri saya 2 itu jadi pamang. 2 istri saya fotonya ada di belakang, jangan lihat. Nggak ada ya. Ada tujuan religius itu kamu ada baik Di lima zaman dulu. Oh iya, Setelah itu mal lima di hasab nasab apa hasab? hasab Apa artinya nasab? hasab kedudukan. Ya kurang lebihnya nasab ya. Ya terus lima itu saya sering dakwah, saya sering proklamasikan. Nomor 1, 2, 3 itu akan 0, 0, 0, 0, 0. Penting nggak angka 0? Penting. Penting. Kalau nggak ada itu, gambar Soekarno Hatta uang merah itu nggak ada makna, hanya ada angka 1. Nggak berharga. Ya kan? Ya coba, antum bikin uang
100 ribuan, nggak ada angka satunya di depan. 00 mau dijajar 1000, ya 0000 pun 00 nggak ada. Tapi ini rahasia kecerdasan Rasulullah. Saya yakin Rasulullah itu cerdas, yang paling cerdas. Karena faktor aja. Cuma memang dari saking faktornya Allah proteksi, beliau tidak bisa menulis. Baca tulis. Itu bukan kelemahan, justru Lebihan. Sebagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau punya kelemahan. Cadel. Waktu kecil kan anak angkatnya Fir'aun. Fir'aun itu tahu ini jangan-jangan anak angkat ini yang akan menggulingkan kekuasaan. Aku tes dia. Nah, ini pilih api roti. Kamu makan salah satu. Kalau kamu salah pilih, tak penggal kepala. Karena perintah Fir'aun itu bunuh seluruh bayi laki, termasuk anak angkatnya. Kejamnya luar biasa. Cuma di kita hampir namanya bayi, anak kecil hampir mau ngambil ditepak, ditepak oleh semua wilayah. Di apa ya bahasa Indonesia apa? Diarahkan. Didikan. Tampol. Sama mereka Jibril. Nah, apa bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bahasa Arabnya ditangkis. Ditangkis sama mereka Jibril menuju arah api, dan api itu di mana? Itulah kenapa lisan beliau cadel, nggak bisa ngomong dengan sempurna. Itu menurut orang Inggris. Ya. Coba. Saya nanti speaker juga di Inggris. Kalau mau ngomong Inggris ayo. Jepang, Inggris, besar. Saya mau pulang. Saya suka bahasa, karena bahasa itu pakai bahasa apapun, bahasa yang paling sulit sekalipun. Anak saya yang sulung, putri, belum nikah loh. Usianya lebih tua loh. Berapa Pak? Calon ada sih, tak percaya. Baru pulang dari Istanbul, selesai dari sana. Kuliah, bahasa bukan kuliah, studinya. Kalau bilang kuliah, terlalu tinggi bahasa. Atau kuliah, enggak kuliah enggak. Saya aslinya mau pakai sepatu, lupa nggak pakai sepatu. Cuma saya ingat, ya paling malam-malam teman-teman mata kuliah di sini paling Pak Haji ya, sepatuan cingkrang, sepatuan kelihatan ini buntutnya ya. Sekalian saya pakai sandal. Apuan kalau meremehkan, tapi memang Anda lupa nggak pakai sepatu. Kalau di mobil ada sepatu, saya pakai sepatu. Ini tak kiriman. Kalau perlu pakai imamah saya. Pakai sorban Pak. Pakai juga. Ya, coba apa? Saya nggak lupa pakai sepatu. Jadi ya untuk pakai sandal, enggak ya nyeker. Ya, putri saya itu sangat lancar speaker, sangat lancar bicara bahasa Turki. Bahasa Turki itu sulit luar biasa. Bahkan kalau boleh saya bilang luar biasa. Sulitnya dalam itu kosakatanya ada satu lafaz kalimat, bukan jumlahnya. Mahfum? Bila tilawahnya jumlah kalimat, kalimat itu tidak kata. Itu ada yang satu baris satu begini, panjangnya baru di spasi. Kenapa dulu aslinya bahasa Turki itu serapan dari bahasa Arab? Makanya contoh, selamat datang itu bahasa Turkinya merhaban. Itu tahunnya saya jadi merhaban. Bisa saya harus pakai Jawa. Berarti kalau bahasa Arab anak saya dulu cantik kan? Aduh. Uminya Jamil kan? Jadi. Nanti kita bicarakan Pak. Skor 9,9. 0,1-nya bidadari dari surga. Dia yang melengkapi, tapi bidadari dunia yang saya bawa ke surga. Insyaallah, Allahumma amin. Banyak orang mindsetnya, anak pengen surga, pengen dapat bidadari itu. Justru bidadari dunia itu yang paling indah. Paham? Istri atau yang 4 itu satu saja belum dapat. Belum ada Pak. Nanti cari lagi. Lanjut ya. Ya. Seluruh bahasa yang ada di dunia ini itu ada logika, ada algoritma. Jadi meskipun saya pakai bahasa Jawa sekalipun, bahasa Madura sekalipun, bahasa Indonesia apalagi, itu bisa dimafhumi oleh orang Urdu yang menggunakan bahasa Urdu. Bahasa Urdu
bahasa Turki. Lafadznya, huruf hijaiya, tapi bukan bahasa Arab. Bahasa Turki Utsmani itu bukan bahasa Arab, tapi lebih tinggi lagi, menggunakan huruf Arab hijaiya dan bata. Anak saya punya kitabnya tipis sekali. Saya kayaknya ringan. Saya buka, subhanallah, ada satu kalimat pun saya paham. Yang paling paham itu paling atas, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Setelah itu nggak paham saya, tapi bahasa Arab ada ininya, ada syakalnya. Tapi bukan bahasa, itu bahasa Utsmani. Saya nanya ke anaknya, inisialnya ILK binti Muhammad Ismi. Nah, dok kalau jawab ini kan bahasa Utsmani aja, bukan bahasa Arab. Iya, makanya nggak paham. Kalau bahasa Arab sudah ngotot. Diterjemahkan sama dia. Oh ya Allah, dalamnya pantas, kitabnya tipis. Filosofi dalam sekali, lebih tinggi kayaknya strata. Jadi bahasa Arab itu kan bahasa yang kuno, bahasa yang tua, bahasa yang layu, bahasa Indonesia, bahasa yang muda, istri muda. Ya. Jadi istri tua itu bahasa Arab, bahasa Ibrani. Itu kakak beradik itu. Ya. Kakeknya, neneknya itu bahasa Suryani. Tahu bahasa Suryani? Tahu Pak, kemarin baru viral Pak. Hah? Kemarin baru viral. Viral ya? Itu, Viral. Itu sebagian dipakai oleh jin. Ini ada jin yang ikut kuliah di sini, nggak bayar UKT. Itu suka pakai bahasa Suryani. Dan para dukun-dukun rahimahullah yang menggunakan bahasa jin untuk bikin jimat. Nah, dari powernya luar biasa. Jadi awalnya kan dari Namrud. Ceritanya kan satu bahasa. Namrud nantang Tuhan turun, dibikin pasukannya itu berbeda-beda bahasa semua, nggak saling paham. Paham ya? Tapi ada logika yang bisa dipahami dari sekian kosakata yang ada. Jadi makin muskilah kita berbahasa yang berbeda-beda. Tapi maksudnya paham. Alhamdulillah al-faham kata guru saya. Bahasa apapun yang penting Pahami. Lanjut. Ada unsur psikologis. Sempurna Rasulullah mencontohkan ketika beliau berpoligami. Paham? Ada poligami itu suami beristri lebih dari satu atau istri bersuami lebih dari satu Suami. Nyambang dua poligami. Umum. Ada poligami, ada poliandri. Poliandri itu dicontohkan oleh makhluk Allah yang bernama lebah. Satu istri, satu itu suaminya buah rebutan. Rebutan mau gantian. Itu sekarang dipraktekkan oleh sebagian orang Afrika. Ya, serius sampai sekarang itu masih ada orang yang berpraktek poliandri. Istri anaknya banyak itu, karena yang urut banyak, yang antri itu kayak mesin umum. Jadi produksi terus kasihan gitu perempuan. Mestinya laki-laki istri 4, itu kebalik. Istri 1 suami 4, sibuk antri itu. Kan para suami setia itu nggak ada liburnya. Kan kalau perempuan ada liburnya mesti 1 bulan 7 hari. Setelah turun mesin libur 40 hari. Ngegas lagi. Tahu. Terus mesin. Perlu nggak saya ngobrol begini? Tidak lagi ngeres pikirannya. Insya Allah nggak ngeres Pak. Orang yang ngeres pikiran itu ngenes, mati ngenes, hidupnya pun kurus. Ada tujuan ekonomis. Ini ya saya perhatikan. Pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah Kubra. Salah satunya Rasulullah miskin. Ya, karyawannya kecil lagi. Ya. Cuma bosnya ini jatuh cinta sama karyawan, dilamar lewat Nafisa. Tahu kan ceritanya? Tahu. Ya Muhammad, aku naksir sama Muhammad. Sampaikan ya Nafisa, kalau dia mau menikahi aku terima dengan tangan terbuka. Padahal Khadijah menolak sekian pria-pria tampan macam ketua kelas kalian. Aman insya Allah. Aman.
Itu ada tujuan ekonomis. Boleh apa enggak? Dalilnya Al-Quran enggak tanggung-tanggung. Ini enggak main-main, saya kuliah ini kuliah S3 sebenarnya. Jadi rugi saya dibayar S1. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Antum tahu maknanya? Enggak apa-apa berbisnis umroh dan haji. Berangkat haji berangkat umroh dalam rangka bisnis. Ada kawan saya sejawat bolak-balik ke Mekah, bolak-balik ke Madinah, pulang bawa emas dijual di Jember, makin kaya karena emas Arab itu berkualitas. Emas di sini itu ya kayak emas di sini, emas atau disebut emas solid, emas hitam. Serius. Tak aja dipuji loh Pak. Jangan tersinggung ya. Kalau tersinggung saya salah mati kok. Sabtu depan saya nggak pakai gaya begini, kapok saya. Tapi kalau nggak tersinggung, nggak sensi ya. Saya teruskan ya. Teruskan penjelasannya Pak. Atau ngejek ya? Harus teruskan. Guru spiritual saya, para youtuber yang suka itu angkat tangan. Yang mengharapkan itu angkat kaki. Susah juga. Suka niat itu angkat tangan. Enggak apa-apa, saya angkat tangan juga. Banyak. Ya banyak. Kayak lihat apa? Oke. Silakan nanti sepulang ini. Ya. Ustaz Husain Nasar. Pernah lihat? Itu orang Karibia. Kapan hari kan juga? Itu salah satu guru yang mencerahkan, memfotokan pemikiran saya. Oh ternyata yang disabdakan Rasulullah nanti di Eufrat itu akan keluar emas, bukan hanya emas, punya emas pun itu sekarang sudah banyak di sungai-sungai ini. Dan yang tidak lepas masuk lambang itu. Emas yang dimaksud startingnya bukan hanya emas berwarna kuning, pokoknya sesuatu yang sangat berat. Emas hitam alias oil, minyak, ya semacam ini. Bisa benar manis. Support nilainya itu 9,9 juta. Banyak wanita-wanita yang tergoda dengan kejambangannya. Ya, jadi laki-laki itu kalau ada jamban, iya beliau kalau ada itu nih, saya suka. Cuma nggak hasil, kayak antum gantengnya luar biasa. Madrasah. Kok Oh Jawa, tapi orang Arab sebenarnya. Jawa asli, Jawa mana? Oh Jawa setengah ini ya. Jawa setengah Sunda ya. Kayak di Jember ini Jawa setengah Madura. Itu Jawa setengah luar biasa. Jawa setengah Sunda. Iya betul. Indramayu. Saya pernah lama di Kuningan. Gak jauh-jauh amat dari Indramayu, hanya 1 meter. Di mapnya. Di peta. Lanjut gak? Waktu saya belum habis. Kebanyakan ngobrol gitu. Sampai di titik manapun diingatkan Sabtu depan sampai di situ. Lanjut lagi ya. Ada nggak yang tujuan politis yang dinyatakan dalam Rasulullah pernikahannya di 9 istri yang beliau masyhur menikah? Ada. Dengan siapa? Juwairiyah. Gara-gara pernikahan politik itu ayahnya, kaumnya, kabilahnya, orang-orang yang Bebaskan. menjadi tawanan perangnya bebas semua. Ini famili Rasulullah, besan Rasulullah, bos kita campuran. Apa Maduranya kan campuran. Jawanya Arabnya apa ya? Tangan dia sudah. Campuran Rasulullah SAW. Mari kita bebaskan. Tapi masih mau masuk Islam. Pernikahan Politik. maka kalau ini harus koalisi. Partai A dan partai B koalisi menjadi AB. Nanti koalisi dengan partai C maka menjadi kecap. Iya, ABC kan kena kecap. Sudah banyak umurnya masih ada yang ngantuk.
Jadi kepentingan politik boleh, tidak ada masalah. Koalisi yang paling bernilai itu koalisi seorang suami istri yang melahirkan banyak anak. Wah, itu koalisi paling indah. Belum tahu rasanya sih. Bagi yang jomblo. Lanjut, ini apa? Nah, Jess. Antum kalau pengen ganteng, kamu sudah ganteng, punya anak ganteng, dan warnanya tidak segelap antum. Jangan tersinggung, tapi kebal orangnya. Antum nanti cari lucunya, cari calon istrinya putih gitu. Kalau nggak putih cek, insya Allah anaknya jadi berapa? Apa? Genetik. Ada Rasulullah dicontohkan juga. Dari siapa? Maria. Beda kan, bukan orang Arab. Maria Kiptia. Iya, satunya lagi yang lebih serius. Kalau Maria itu hasil pemberian, hasil hadiah. Nah, Siapa namanya? yang sempat dibully oleh istri-istri yang lain, nggak pasti baca sejarah kan? Oh, Zain. Sofia, orang Yahudi, dibully betul. Rasulullah, kami kurang apa? Kami muslimah yang taat. Kok masih mau menikahi dia yang Yahudi tulen itu? Suaminya begini, mantan suaminya begini, ayahnya begini sama engkau ya Rasulullah. Kami kurang cinta apa sama kamu? Mas Muhammad ya. Itu sebenarnya Rasulullah mencontohkan kehidupan rumah tangga yang berpoligami bermasalah. Pernah suatu ketika Rasulullah punya tamu kehormatan. Namanya Rasul Mas Sodik. Al-Karam, presiden kita di ruangan ini. Kepala suku, Pak. Saya menghormat beliau. Istri saya yang kedua, Sayyidatina Hakimu, yang nomor 2, mengeluarkan minuman ala-ala. Ternyata Hakimu 1 keluar ditepak, sampai ditepak. Tangkis, Pak. Ditangkis. Itu makan. Dan olahan kayak kue gitu, olahan dari tepung kayak roti lah, dibalik di depan Al-Mukarram presiden kita. Senang Nabi, alhamdulillah. Umi antum lagi cemburu. Umi antum yang nomor 2. Gharat umukum. Istri 2, 1 saja nggak dapat. Ya. Saya proklamasi kemana-mana, nikahlah dengan satu istri. Sebagaimana Rasulullah menikahi hanya satu Khadijah. ketika beliau sedang semangat mudanya untuk dirinya. Ini kayak aneh, semangat luar biasa siamannya. Produksi terus. Produktif, asli produktif. Itu pun orangnya dari kecil-kecil begini. Ya, cabai rawit kan mantap itu rasanya daripada cabai besar. Cabai apa? Besar, bosor. Bukan Paprika. Kelompok besar itu. Dia itu lah, apalagi yang bulat dengan apel, buah, pedas sama sekali. Paprika. Mending cabai rawit kecil mantap. Jadi sikap cemburu, bahkan pertengkaran rumah tangga itu potensi sekali ketika berumah tangga Poligami. Poligami ada yang haram. Poligami. Nah. Bisa dipahami ya, cabang poligami itu 2. Poliandri hukumnya haram. Poligami itu hukumnya halal bersyarat. Syaratnya berat. Makanya itulah kenapa dicontohkan oleh Rasulullah yang 2 di Al-Quran, yaitu suatu hasanah Nabi Ibrahim AS dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW mencontohkan poligami ketika sedang terapah. Contoh Nabi Ibrahim nggak nikah sampai umur 80 lebih padahal nggak punya anak dengan Siti Sarah. Baru setelah dipaksa nikah oleh istri pertama. Mas, kamu nikah ya? Kamu kan Nabi. Siapa yang bilang teman kita? Aku sudah tua, aku sudah tua. Rasanya aku nggak mungkin hamil kepada Siti Sarah. Carilah istri muda. Ana yang cari kamu. Wow, kalau dulu istri kayak gini kipas gitu ya.
Anak yang carikan di pasar Tanjung Jebur banyak. Anak yang lamarkan, anak yang khidbahkan, Di bahkan kamar. anak yang bikinkan nanti wanita-wanitanya, tanggung semua. Kalau minta mas kawin, anak yang bikin, anak yang ngadain. Wah, itu selalu Sorry. pakai kok. Singkat cerita, kita terpaksa anak bulan pernikahan dengan harapan punya anak. Dan terus setelah nikah dari istri kedua, lahir anak pertama namanya di Ismail. Allah kasih hadiah lagi istri yang kedua yang sabar menanggung derita. Dia nangis, ya Allah, ternyata aku yang mandul ya Allah. Dan aku ingin engkau merubah rahimku menjadi indah lagi untuk dipandang suamiku yang kita. Aku bisa melahirkan juga ya Allah. Fakasna. Nah, tahu kan ceritanya? Faslah. Dari istri kedua, dari istri pertama lahir anak Kedua. namanya Nabi Ishaq. Nabi Isa punya anak Nabi Ishaq Yakub Yaqub. punya anak Nabi Yusuf. Yusuf. Nabi Yusuf punya anak Nabi nggak tahu karena bukan Nabi. Tahu kan? Yusuf. Gimana yang namanya Bani Israel, Bani Yakub. Nah. Antum tahu kan sejarahnya? Tahu. Baca pelajaran SPI belum lulus. Sejarah peradaban Islam. SKI. Lanjut, ada pertanyaan? Sampai di sini dulu. Capek saya berdiri kantor. Pada. Kalau nggak kantor, taksir. Saya cari dulu kan. Ini. Yang lain jangan Mary. Jazakallah ya. Oh, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.